Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldi Mutian dengan NIM 1914100057 dari kelas SI 6C. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Enterprise Arsitektur dan dosen pengajar Ibu Maria Ulfa MKom. Pada kali ini judul yang saya angkat ialah menganalisis perancangan enterprise arsitektur pada fungsi pemasaran koran Jawa Pos menggunakan framework TOGAF ADM. Latar belakang. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya ialah Jawa Pos merupakan surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur dan merupakan salah satu harian dengan opla terbesar di Indonesia. Sirkulasi Jawa Pos menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali, dan sebagian Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Jawa Pos mengklaim sebagai harian nasional yang terbit dari Surabaya. Jawa Pos sendiri memiliki beberapa divisi di dalamnya, seperti yang akan dibahas nantinya, ialah divisi pemasaran, di mana fungsinya bertugas untuk memasarkan koran, baik ke pelanggan, toko buku, dan eceran. Salah satu cara untuk menyelaraskan setiap fungsi yang dibutuhkan suatu perancangan arsitektur yaitu sistem informasi dengan framework untuk membuat perancangan sistem informasi jangka panjang yang tepat, yaitu dengan framework The Open Growth of Architecture atau TOGAF dengan metode Architecture Development Method atau ADM. Analisis perancangan enterprise arsitektur. Ada 5. Yang pertama, preliminary phase. Preliminary phase merupakan tahap awal perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM. Tujuan dari preliminary phase ini yaitu untuk menentukan dan membangun arsitektur capability yang diinginkan. Perusahaan dengan menentukan arsitektur prinsipnya. Pada fase ini menjelaskan prinsip persiapan dan inisiasi yang diperlukan, termasuk prinsip-prinsip untuk merancang enterprise arsitektur pada fungsi pemasaran PT Jawa Pos. Yang kedua itu ada arsitektur vision. Arsitektur vision menjelaskan bagaimana kapabilitas yang baru dibuat akan memenuhi tujuan bisnis dan sasaran strategis, serta mengatasi masalah stakeholder saat diimplementasikan. Pada fase ini menyediakan gambaran kondisi existing dan arsitektur target yang mencakup domain bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Yang ketiga itu business arsitektur atau bisnis arsitektur. Business arsitektur merupakan fase yang perlu lebih dahulu dikerjakan dibandingkan domain lain manapun, baik data, aplikasi, ataupun teknologi. Tujuannya ini untuk mengetahui bagaimana perusahaan perlu beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis dan menanggapi driver strategis yang ditetapkan dalam arsitektur vision. Yang keempat, informasi sistem atau data arsitektur PACE. Fase informasi sistem ini mendeskripsikan pengembangan pada komponen data untuk mendukung bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis dan arsitektur vision yang telah disepakati. Yang kelima itu ada teknologi arsitektur PACE. Fase teknologi arsitektur ini mendeskripsikan pengembangan pada komponen teknologi, baik hardware maupun software untuk mendukung bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, dan arsitektur
yang telah disepakati. Jadi kesimpulan dari analisis ini ialah yang pertama berdasarkan hasil dari perancangan interface arsitektur pada fungsi pemasaran koran Jawa Pos. Adapun hasil usulan dari perancangan enterprise arsitektur ini antara lain pada business arsitektur berdasarkan hasil analisis dilakukan perancangan flow proses bisnis pemasaran produk dengan menambahkan aplikasi e-paper serta menu di dalamnya untuk menunjang perusahaan dalam persaingan bisnis saat ini. Yang kedua itu pada data arsitektur. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi terhadap data entitas, dilakukan penambahan entitas aplikasi e-paper untuk mendukung proses bisnis perusahaan dalam pengembangan produk media di era modernisasi sekarang. Yang ketiga itu ada pada aplikasi arsitekturnya. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan penambahan fitur menu baru di dalam aplikasi e-paper. Tujuannya untuk memperbarui aplikasi existing menjadi target yang lebih baik dan menarik di jangka waktu ke depannya. Yang keempat itu pada teknologi arsitektur berdasarkan hasil analisisnya, adanya teknologi yang terintegrasi memudahkan setiap aktivitas baik secara internal maupun eksternal perusahaan untuk melakukan akses dengan mudah dengan sistem keamanan yang memadai. Yang kedua, itu ada untuk hasil perancangan ini karena tergandalanya waktu sehingga fase akan dikerjakan hingga teknologi arsitektur. Yang mana usulan perancangan enterprise arsitektur ini dapat dipertimbangkan agar dapat dipertimbangkan menjadi acuan dalam perencanaan dan perancangan TI perusahaan. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Alimtian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.